kita ada sampai hari ini, just because of His grace. Grace adalah kasih karunia. Grace adalah sebuah hal yang sebenarnya yang layak kita terima. Yes, Bapak Ibu Saudara, kita ada di tempat memberikan kasih karunia Tuhan Allah kita. Bapak, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada di tempat ini. Kami berterima kasih Bapak atas kasih karunia yang terus Kau curahkan dalam kami Bapak. Kami ada di tempat ini malam ini Bapak bukan karena kuat kuasa gagah kami. Kami ada di tempat ini Bapak bukan karena kami lebih baik dari yang lain. Kami ada di tempat ini Bapak hanya karena perkenan yang luar biasa dalam hidup kami. Untuk itu Bapak kami limpah dengan syukur. Bapak, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi sahabat-sahabat kami, bagi teman-teman kami Bapak yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan Bapak. Engkau yang bisa mempercepat langkah mereka Bapak. Engkau yang bisa menyingkirkan segala penghalang yang membuat mereka terlambat datang ke tempat ini Bapak. Engkau yang bisa mempertegas langkah mereka Bapak. Kami rindu mereka berkumpul bersama kami di sini, menikmati hadirat-Mu yang manis. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang mungkin masih ragu-ragu datang ke rumah-Mu ini Bapak. Bapak, Engkau yang bisa menjamah mereka, hanya Engkau yang bisa memanggil mereka Bapak. Kami sangat percaya kerinduan mereka akan hadirat-Mu sama besarnya dengan kerinduan kami di tempat ini. Untuk itu Bapak, kami membatalkan semua kuasa kegelapan yang mencoba menghentikan langkah mereka untuk datang ke tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau saja yang bertata dalam kehidupan kami Bapak. Hanya Engkau saja yang berkuasa di dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah
bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat Yes. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Bapa di surga. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Oh yes Lord. Dulu. Coba tangannya di atas dulu Bapak Ibu. Tangannya di atas, Kita ya. mau menari buat Tuhan. Mari menari. Ya, tangannya di atas, jempolnya di atas. Nanti kita berdoa buat Tuhan Allah kita ya. Dua-dua tangan jempol di atas Lord. Haleluya. Tuhan sudah begitu baik ya. Di kepala harum bukan jumlahnya seperti rambut rambut mengalir ke bukit Sion. Lagi perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Hati kepala kamu bukan jiwanya tetapi punya dari menari ke bukit Sion. Bersama dikatakan Tuhan ada berkat-berkat dicurahkan kehidupan selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya sama-sama yuk. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Kalau menaruh buat Tuhan, gak usah malu-malu. Gak apa-apa. Jangan malu, Tuhan kita loh. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila
sekedar pemenang, kita lebih dari pemenang. Katakan kiri kanan, kamu lebih dari pemenang. Ayo. Jangan goyang dong. Ayo anak muda, semangat.
musik agak sedikit bermain instrumental ya. Tapi Ibu Saudara, waktu saya disuruh diminta untuk beli praise and worship ini dan membagikan apa yang Tuhan, apa yang jadi pengalaman pribadi saya dengan Tuhan sepanjang 2022, rasanya saya nggak sanggup untuk ceritain semua. Karim adalah saksi hidup kalau sampai saat ini saya masih bisa berdiri. Itu nggak lebih because of His grace, because of His love. Ya. Saya begitu emosional waktu saya naikkan pujian lebih dan juga mana, because that what I've been through. Itu yang sudah saya alami selama 2022. Coba kamu bayangin ya, dari seorang pebisnis, Tuhan izinkan hancur sehancur-hancur. Sesuatu yang saya pegang, yang saya pegang dengan I hold dearly, yang begitu saya banggakan, yang begitu saya banggakan. Bukan saya pikir, yang begitu saya banggakan. Oh, itu mobil baru saya, mobil inden yang pertama kali saya beli mobil inden. Saya beli mobil inden. Orang-orang belum dapat, 20 sampai 4 bulan, saya 2 bulan dapat. Saya begitu bangga dengan mobil itu. Tuhan izinkan saya hilang. Depresi yang saya alami Bapak Ibu membuat saya merasa saya sudah tidak layak, tidak jadi, sudah nggak bisa jadi orang yang berguna lagi. Bisnis hancur, kendaraan nggak ada, dan saya nggak tahu harus ngapain. Saya terkena serangan panik, dan di saat itulah saya merasa percuma saya balik lagi ke Tuhan kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi. Kenapa Tuhan jahat sama saya? Ya perlu Bapak Ibu tahu, saya 20 tahun ninggalin Tuhan. Saya pindah ke agama seberang selama 20 tahun. Sebenarnya selama 20 tahun itu Tuhan udah bolak-balik panggil saya. Termasuk salah satunya ketemu ibu ini sana. Dia dengan rajin setiap hari dulu nge-broadcast ya, nge-broadcast dia punya presentation. Secara hati saya tertarik, cuma saya malah benci dan saya mulai musuhin dia. Tapi Tuhan baiknya, dia jadi orang yang paling suportif buat saya. Ya, jadi waktu kejadian itu, saya nggak tahu saya harus buka firman Tuhan dari mana. Karena buat saya semua itu nggak ada yang satu mereka di sini. Benar-benar nggak ada satu. Sampai akhirnya waktu itu Rima telepon saya. Kenapa ya lu telepon lu? Dia telepon, saya cerita. Dia sudah ngomong gini, gue nggak pandai menghafal ayat firman Tuhan. Ya. Tetapi firman Tuhan ada bilang bahwa apapun yang terjadi dalam hidup lu adalah dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Kalau kamu mengalami sekarang yang seperti ini, itu ada dalam rancangan dan izinnya Tuhan. Bukan rancangan Tuhan, tapi izinnya Tuhan. Yang harus kamu percayai adalah di balik ini apa yang menanti di sana. Di balik ini apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya. Seketika itu waktu Rima berbicara itu, saya teringat Yeremia 29:11. Ya. Boleh dibaca? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu boleh diulang kalimat terakhir. Kalimat terakhir. Untuk memberikan
dengan hari depan yang berharapan. Yang kedua, waktu itu baru selesai COVID ya, 2020. Dan itu terjadi di akhir Desember. Pokoknya intinya adalah yang terjadi waktu itu di saya adalah kalau masalah itu sudah saya selesai di Desember itu, saya pasti masuk duit, saya pasti masuk berkah. Dan di situ saya tidak kuat. Saya merasa saya menjadi orang yang sangat tidak berguna. Lebih baik saya mati Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu tahu nggak? Sebelum kalimat telepon saya, setiap hari doa saya cuma Tuhan cabut nyawa saya sekarang. Tuhan cabut nyawa saya sekarang. Mungkin Rima lupa pernah ngomong, tapi saya ingat dia pernah ngomong gini, lu minta mati sama Tuhan berani. Kenapa lu nggak minta Tuhan mendampingi lu menghadapi masalah ini? Lebih gampang begitu. Lu mati, lu nyusahin orang yang nguburin nanti. Ya berarti dalam hati saya, ya benar juga ya. Kenapa lu mesti minta mati? Kalau Tuhan kasih lu hari depan yang penuh harapan, kenapa lu mesti minta mati? Ingat, waktu itu saya nggak tahu dia waktu itu saya rasa waktu itu ngomong kan dia. Gimana sih lu? Udah Itu dari Tuhan. Itu Tuhan yang bicara. Tuhan yang bicara. Waktu dia bilang, lu minta mati sama Tuhan berani. Kenapa lu nggak minta hidup didampingi oleh Tuhan melewati tahun demi tahun? Kenapa saya bilang itu sepertinya bukan dia? Karena dia bukan kayak begitu kalau ngomong. Saya tahu jiwanya. Dia nggak mungkin seperti itu ngomong. Saya bisa bilang tiba-tiba mendadak bijak. Itu kayaknya nggak mungkin dia gitu loh. Sorry, itu sore-sore loh. Dia sore-sore kamu sudah error soalnya. Udah kecapean gitu ya. Dan lalu dia bilang, coba kamu cari ayatnya. Saya nggak tahu di mana ayatnya itu. Kan kurang ajarannya begitu. Dia ngasih kutipan firman Tuhan lu cari. Jadi bilang, kalau di Korintus kan ada tuh yang kita menjadi setiap hari diserupakan dengan Kristus. Cari di ayatnya. Dan kita nyari sampai mati di Korintus kan begitu. Saudara langsung kan begitu. Saya ketemu ayat ini. Dulu waktu saya baca ayat ini, it means nothing. Tapi perhatikan, terutama yang usianya lebih muda dari kita ya. Tuhan izinkan hal buruk terjadi dalam hidup Anda semua. Bukan karena Tuhan jahat, tapi semata-mata karena Tuhan mau Anda semua berpegang teguh kepadanya. Tuhan mau kita berharap 100% totally surrender kepada apa yang menjadi kuasanya Tuhan. Hal buruk terjadi, ya betul terjadi. Karena apa? Karena kebodohan kita sebenarnya, bukan karena Tuhan jahat. Kenapa? Karena kebodohan kita. Karena kita punya kehendak bebas. Dan Roh Kudus yang ada dalam kita itu nggak bisa maksa kita. Roh Kudus tidak bisa membengkokkan, yang namanya kita punya free will. Yang lebih muda dari saya, Bro Thomas, godaan di luar banyak. Ini mau weekend loh. Kenapa kamu pilih ke sini? Kamu bisa nonton ke sebelah kan? Bener gak? Bisa ke sensi kan? Iya kan? Hiburan malam banyak loh. Kenapa pilih ke sini? Karena mau. Karena kamu lebih mendengarkan Roh Kudus daripada kehendak bebasmu. Betul? Jangan betul-betul aja, bener gak? Ya. Tapi kalau kamu menuruti kehendak bebas kamu, apa Roh Kudus pergi dari kamu? Enggak. Tapi dia tidak bisa memaksa kamu untuk mengikuti kehendaknya, karena Roh Kudus itu lembut. Tetapi apa yang kita putuskan itu menjadi konsekuensi kita. Sekarang kita memilih mengikuti keinginan daging kita, lalu terjadi musibah atas diri kita. Itu konsekuensi yang harus kita tanggung, bukan karena Tuhan jahat. Sebelum masalah saya terjadi, itu sebenarnya dalam hati sudah timbul.
Dia bilang, jangan. Tetapi saya berdalih, tapi ini kan untuk pelayanan Tuhan nanti hasilnya. Jadi saya mencoba tanda kutip membantu pekerjaan Tuhan. Kita manusia, otak kita cuma segini. Tuhan melihat jauh ke depan. Jadi waktu masalah itu terjadi, salah satunya yang Rima juga bilang, ini terjadi karena Tuhan mau menyelamatkan engkau dari bahaya yang mungkin terjadi yang lebih besar. Tuhan mau selamatkan kamu dari teman-teman kamu yang bajingan. Dia serah, kamu ngomong gitu nih, ingat. Karena maka itu saya bilang, itu kayaknya bukan dia yang ngomong, itu kayaknya Tuhan yang ngomong. Roh Kudus yang ngomong itu. Tuhan mau selamatkan kamu dari teman-teman kamu yang bajingan, maka ini terjadi. Supaya kamu bisa lihat mana yang benar-benar teman sejati kamu dan mana yang benar-benar support kamu, mendukung kamu sampai baki. Ini belum selesai, kata dia. Kedepannya itu bakalan panjang. Tinggal tergantung kamu apakah mau pegang ayat ini. Karena ayat ini, karena hari depan yang penuh dengan harapan, itu ada juga di Ulangan 31 ya, ayat 20. Ini juga janji Tuhan. Saya nggak pandai berkhotbah ya, jadi saya kasih yang apa yang jadi ini saya. Oke. Nah, sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Itu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan beribadah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Apapun yang dinista mereka dan perjanjianku dia akan diingkari mereka. Secara nggak sadar saya sudah mengingkari apa yang sudah Tuhan janjikan kepada saya. Menggunakan kekuatan sendiri itu merupakan kita berpaling kepada Allah lain. Yang janji firman Tuhan mau di perjanjian lama atau perjanjian baru, still ya dan amin. Janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya. Bahkan waktu di 2023 saya masuk, saya tuh takut. 2023 saya nggak tahu mesti ngapain, Tuhan saya nggak tahu. Bisnis saya udah nggak mungkin saya jalan lagi, saya udah malu, udah hancur, udah bisa-bisa. Lalu di Januari itu Tuhan bilang, itu jelas banget ya, bukan saya mengada-ngada, itu jelas banget Tuhan bilang, saya mesti ngapain Tuhan? Gak usah ngapa-ngapain. Saya kaget. Kenapa? Tuhan ingatkan saya, waktu 2022 saya balik ke Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu bilang kamu mau dipakai untuk pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang ada padamu. Iya Tuhan, sekarang iya, kerjakan tugas pelayananmu selama 1 tahun. Bayangin Bapak Ibu yang biasanya setiap hari ngopinya itu mesti di Starbucks setiap pagi ya. Setiap ada film baru pasti nonton, udah ngantri duluan biar tiketnya ya. Kalau perlu di premier benar, kalau perlu di premier. Nonton di premier itu 1 minggu bisa 3 kali saya dulu. Terus di stop semua, pikirkan apa yang menjadi perkaranya, apa yang menjadi kesenangan Tuhan. It's not easy. 1 tahun dan 6 bulan pertama benar-benar Tuhan membentuk dengan cukupkan dengan yang ada. Memang Tuhan kasih saja pelayanan, tugas pelayanan itu full, tapi gak ada yang bisa diharap dari pelayanan. Saya tidak mungkin menarifkan lu mesti gak gue segini, gak mungkin. Kadang-kadang kita gak dibayar ya, Lima. Sering gak dibayar kan? Sementara jalan perlu ongkos, karena dikasih makan aja enggak. Cuma saya bilang, Bapak Ibu percaya, 1 bulan saya pernah pegang uang cuma 200.000 di 2023. Waktu saya terima itu, saya cuma berdoa, bilang, Tuhan,
Tuhan, kalau 5 roti dan 2 ikan, saya memberi makan 5.000 orang sampai kenyang, sisa 12 bakul. Kuasamu tetap sama. Saya percaya berkat ini di dalam nama Yesus akan berlipat kali ganda. Dan Bapak Ibu tahu yang supernaturalnya, Tuhan bisa gaji saya di atas UMR Bapak Ibu setelah lewat tahun ke-6. Dan kita, saya sama Rima ini sering banget kita jalan berdua. Kadang-kadang kita masuk restoran, kita makan, kita nggak tahu kenapa kita bisa makan di sini ya. Habis berapa? Bisa habisnya kadang-kadang sampai 1 juta. Kita makan, ya nggak berdua sih, waktu itu kita rame-rame kan. Habisnya bisa sampai 1 juta. Udah lagi sama-sama gak ada duit. Hari itu kita makan, kemarin kita masih ributin, ini besok bensin gimana ya? Tapi bensin. Kita bisa begitu. Iya ya, gue minggu mau pelayanan nih, duit gue tinggal 50.000, gitu gimana? Tapi Tuhan cukupkan day by day, week by week, month by month, sampai hari ini. Dan cuma Rima yang menguatkan. Kalau Bapak Ibu tahu minggu lalu Anto, ya Bro Anto, dia bilang gini saya, bro, penyembah Tuhan gak akan pernah dibiarkan kelaparan. Penyembah bukan yang berdiri di sini, kita semua penyembah Tuhan. Dia mari, penyembah Tuhan tidak akan pernah dibiarkan kelaparan. Seberapakah kita mau mengenal Tuhan dan menjadi penyembah? Percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan yang saya sembah, yang kita sembah, itu Tuhan yang sama. Dia sanggup tolong saya, kuasanya sama. Untuk Bapak Ibu sekalian. hidupku dan karena
dalam hidupku. Itulah karya Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mungkin ada kekeliruan, mungkin kita buat kesalahan karena kita bukan manusia yang sempurna. Tetapi apapun itu, Tuhan selalu memberikan kesempatan yang kedua, bahkan bukan kedua, ketiga, keempat, kelima. Bapak Ibu sekalian, saya mau tekankan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup saya adalah sekali kita putuskan ikut Yesus, memberikan diri kita untuk Yesus, jangan coba-coba lari kemana-mana, karena satu domba Tuhan akan cari sampai ketemu. Itu terjadi dalam hidup saya. Jadi yang sekarang yang bisa saya bilang adalah saya boleh kehilangan harta saya, tapi saya tetap punya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, jangan pernah tukar iman kita dengan apapun. Dunia semakin jahat loh. Hidup orang percaya bukan semakin mudah. Tapi selama kita punya Tuhan Yesus, kita totally surrender, percaya 2024 ini dunia boleh resesi, tapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya akan terus resepsi. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih Tuhan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kau Tuhan kami yang besar, yang tidak pernah menepati janji-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, berkat-Mu telah kami terima. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk sesi ini Bapak, sesi kali ini. Kami percaya semuanya memperoleh berkat-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, semua diberkati dengan kesaksian tadi. Amin. Ya, bukti bahwa Tuhan itu ada ya. Dan Tuhan bekerja lewat orang-orang yang Dia pilih. Amin. Jadi mulai hari ini buka mata ya. Buka mata, lihat ke sekeliling. Makin banyak orang yang
putus asa ya pendeta ya. Anak-anak terutama sekarang ya, makin banyak laporan-laporan anak-anak yang belum sampai bunuh diri sih, teman sudah barcoding ya istilahnya ya, disayat badannya ya. Jadi buka mata bukan untuk menghakimi, buka mata untuk menjadi saluran kasih, karena Allah kita itu adalah kasih. Saya percaya, saya sangat percaya kita yang sudah diberkati Tuhan, itu sudah waktunya menjadi sumber berkat. Sumber berkat bukan cuma bicara tentang duit ya, karena biasanya kalau berkat itu berarti mesti ngasih uang gitu, tidak ya. Tetapi sapaan Anda di pagi hari, siapa tahu gitu ya, Anda hari itu menyelamatkan satu nyawa ya pendeta ya. Kalau Anda pagi-pagi WhatsApp gitu ya temannya, saya punya kebiasaan seminggu sekali saya WhatsApp semua nomor di WhatsApp saya ya, cuma apa kabar, lagi baik, lagi sehat, saya mengasihimu ya. Wah itu jangan salah ya, tiba-tiba bisa 10 orang curhat itu ya. Bagi saya nggak punya duit, saya cuma punya waktu ya, saya punya hati. Pagi itu juga sama ya, kita nggak pernah ngobrol ya, karena dia marah-marah. Saya kirimin broadcast dia marah-marah, dan biasanya orang kalau saya kirimin berita Tuhan dan marah-marah, biasanya saya blok. Saya nggak tahu kenapa dia nggak saya blok ya. Mungkin sudah rencananya Tuhan. Biasanya saya kalau orang marah-marah karena saya kirim ayat atau saya kirim lagu pujian, ya saya blok. Mau ngomong apa lagi ya ternyata ya kan, masa mau ngomong bisnis nggak mungkin juga kan. Nah dia nggak saya blok, dan pagi itu memang Tuhan bicara keras, ini anak ditelepon dong gitu ya. Makanya saya bilang, kenapa ya kok gue nelpon lu ada apa ya gitu ya. Dan ternyata hari yang tepat ya Samuel ya, dan perjalanan itu luar biasa. Memang Tuhan itu bekerja bagi mereka yang mencari ya. Dan carilah maka kau akan temukan, ketuk maka kau akan bukakan ya. Jadi jangan ragu-ragu diketuk ya. Jangan cuma ngetuk pintu orang minta pinjaman duit ya ternyata ya. Itu cepet banget gitu ya. Ya, WhatsApp mau pinjam cepet banget ya. Jangan ketuk Tuhan saja. Jangan bantu Tuhan, karena Tuhan itu lebih berkuasa dari kita. Kita akan segera memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Bukan memberi pada Tuhan ya. Tuhan gak butuh pemberian kita ya. Tapi kita yang diberkati di tempat ini, kita mau ikut serta berperan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kemuliaan Tuhan makin terpancar di tempat ini, makin banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan, dipulihkan dari tempat ini. Silakan dipersiapkan persembahan yang terbaik kembali. Persembahan terbaik itu tidak bicara tentang jumlah. Persembahan terbaik itu bicara tentang hati yang sukacita sewaktu memberi. Amin. Yang dipegang di tangan kanan jangan dikeruat-keruat ya. Duitnya jangan dikeruat-keruat ya. Dipegang lurus yang bagus, nanti kasihan berdarahnya, ngitungnya susah ya. Kalau keruat-keruat pakai acara nyetrika dulu nanti dia ya. Ya, tadi saya minta maaf pendeta ya, karena tidak ada yang memberikan informasi. Kan memang malam ini saya ada pelayanan lagi. Jadi saya menghitung paketnya gimana ya, ternyata bajunya salah. Waduh. Mohon maaf ya pendeta. Mohon itu tidak menjadi penghalang untuk panggil saya lagi ya pendeta ya. Nanti terus gini, jangan panggil 5 kali, jangan panggil gitu. Kalau boleh Bu, Irma jadi WL aja. Oh, Tuhan sudah hati pendeta. Semua kehormatan itu. Puji Tuhan, suara Tuhan yang dahsyat. Mari kita serahkan di tangan kanan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa, lewat kesaksian saudara kami, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau benar-benar ada Bapa, bahwa Engkau benar-benar hidup dan Engkau bekerja untuk kami Bapa. Maka malam ini Bapa, kami ingin membagikan sedikit yang kami miliki. Kami tahu kami tidak bisa memberi kepada Engkau, kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu, tapi Bapa, kami yang diberkati di tempat ini, kami yang dipulihkan di tempat ini, kami yang mendapatkan makanan rohani bahkan jasmani di tempat ini Bapa. Hari ini kami ingin turut serta di dalam pekerjaan-Mu yang mulia di tempat ini. Kami berdoa Bapa, agar semua pengerja di tempat ini dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Semua pekerja di tempat ini dipenuhi oleh hikmat dan kebijaksanaan-Mu Bapa, agar Engkau saja yang dipermuliakan di tempat ini. Segala yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu saja, maka kemuliaan-Mu terpancar dan banyak jiwa-jiwa yang Kau kirimkan datang ke tempat ini
dipulihkan, disembuhkan, dikembalikan ke dalam jalanmu. Hamba berdoa Bapa untuk tangan-tangan yang sudah memberi Bapa, Engkau yang melihat sukacita mereka memberi di dalam kesesakan mereka. Maka Bapa malam ini Engkau yang akan memberikan segala apa yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala permasalahan ekonomi mereka Engkau selesaikan malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan mereka Bapa Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala permasalahan hubungan mereka Bapa Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau saja yang bertata dalam kehidupan kami semua. Engkau saja yang berkuasa di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Kalau sudah memberi, berbangun dan berjoget bersama kita ya. Bagai di kepala haru yang kejam bukan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana lari perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman. Oke. Jika jemaat berkenan, mohon mengisi form nama dan nomor handphone agar jemaat bisa saling dan gembala saling mengenal. Karena tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi harus ada HP supaya bisa dibagikan renungan harian gratis di WA Group Mount Hermon Church. Enggak di ini lagi kan, enggak dibenci lagi kan? Ya, jadi nggak dibenci lagi ya. Oke, nomor handphone gembala ada di 0811 1737 111. Jadi bisa menghubungi ke sini untuk konseling, bukan pinjam duit ya, nggak boleh. Dan juga ada email gembala gerejahermon5@gmail, bukan untuk proposal kredit ya, tapi untuk curhat atau untuk konseling. Media sosialnya ada juga di TikTok @gereja.hermon. Wih, lengkap loh. Ada Instagram, ada YouTube. Saya baru tahu ada Instagram ternyata. Selama ini saya baru follow TikTok aja ternyata. Oke. Di hari biasa, di hari Kamis nanti jam 12 siang itu ada ibadah. Terus hari Jumat jam 6 seperti hari ini praise and worship. Nah, di hari Minggu di tempat ini 3 kali ibadah jam 10.30, 13.30 dan 15.30. Ajak teman-teman saudara untuk ikut bergabung bersama kita. Ya, terus setelah hari Minggu ada perjamuan kudus, altar call dan pengurapan minyak. Kita juga membutuhkan worship leader, singers, pemain musik dan usher untuk melayani di ibadah. Bisa menghubungi Ibu Gembala, Ibu Karina atau Pendeta Tommy. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita akan segera mengakhiri ibadah praise and worship ini. Saudara diberkati ya semua ya. Amin. El Shaddai.
El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Mari kita berdiri Bapak Ibu. limpah, El Shaddai, Berkatnya berlimpah. berkatnya melimpah, El Shaddai, Berkatnya berlimpah. berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ibadah praise and worship ini Tuhan. Kami hanya berfokus kepada memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin mengungkapkan isi hati kami. Kami ingin mengungkapkan pengalaman kami Tuhan beserta dengan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan telah diberkati oleh kesaksian dari Pak Rusman Tuhan, Samuel Rusman Tuhan. Pakai beliau semakin heran dan dahsyat Tuhan dalam pelayanannya, dalam pujian penyembahannya, lewat apapun yang dia lakukan. Demikian juga Tuhan, pakai juga Ibu Irma Tuhan, semakin heran dan dahsyat. Suaranya demikian merdu Tuhan. Engkau pakai dia semakin heran dan dahsyat untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, berapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, sekarang juga sudah ada media sosial. Ratusan orang menyaksikan Tuhan. Karena itu juga kami tidak khawatir Tuhan. Penyembahan kami ini sampai kepada banyak orang. Pujian penyembahan kami ini menjangkau banyak orang. Dan kami tidak tahu Tuhan kondisi mereka, tapi kami percaya setiap pujian penyembahan kami di situ ada kuasa Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengar, mereka pasti dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami yang hadir. Apapun yang kami kerjakan diberkati berhasil. Berikan kami kesehatan yang sempurna. Demikian juga Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami. Orang Kristen tidak boleh menghujat pemimpin. Justru firman Tuhan mendorong kita untuk mendoakan pemimpin kita. Ketika pemimpin salah, kita kepada posisi hakim. Kita mendoakan agar Tuhan yang menjaga mereka. Itulah sebabnya Tuhan, kami ingin mendoakan presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Berkati beliau Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak cucunya sehat dan semuanya sukses. Demikian juga jajaran menteri Tuhan, berkati mereka. Berikan mereka hati untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini tahun 2045 100 tahun kemerdekaan, tahun emas, negara kami menjadi negara maju yang keempat terbesar di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga kami berdoa Tuhan, tahun 2024 ini tahun politik Tuhan. Ada pemilu, ada pileg Tuhan. Tapi kami percaya di tangan Tuhan semuanya terkendali. Negara kami tetap aman, tentram, damai. Ekonomi tetap bertumbuh Tuhan, sehingga negara kami tetap sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Kami ingin peroleh berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Kiranya Engkau memberkati aku.
Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa